selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman? Tiga lembar daun pandan, 200 gram gula merah. Ini saya campur gula merah dan gula aren sebanyak 200 gram. Setengah sendok teh garam. Wow, sendoknya cantik ya. Ini adalah keluaran terbaru dari Stain Cookware. 200 ml air, 200 ml santan kental, dimasak sampai gulanya mencair. Usahakan diaduk-aduk ya supaya santannya tidak pecah. Teman-teman, panci yang saya pakai adalah panci dari Glopen, anti lengket dan sudah dilengkapi dengan granit coating, jadi aman banget buat kesehatan. Kalau gulanya sudah larut, matikan kompornya dan diamkan sampai dingin. Atau hangat-hangat kuku ya teman-teman, tapi jangan terlalu panas, nanti raginya mati. Kemudian disaring supaya bersih. Tambahkan 200 gram tepung beras. Saya pakai Rose Brand dan tepung segitiga biru atau protein sedang sebanyak 60 gram. Saya akan mengaduk menggunakan chopper dari Mitoshiba Elektronik, kodenya CH100. Keunggulannya mampu mengaduk dan menghancurkan bahan-bahan makanan seperti bikin bakso, bikin adonan kue, ataupun bikin adonan roti. 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh ragi instan, kemudian diaduk. Setelah ini ditutup, kemudian diamkan kurang lebih 1 jam atau sesuaikan dengan suhu ruangan. Semakin panas semakin cepat naik raginya. Note ya, raginya harus baru. Kalau misalnya nggak yakin raginya bagus, boleh dicampur dahulu dengan air hangat-hangat kuku dan sedikit gula pasir. Setelah itu kalau sudah mengembang baru dicampur dengan adonannya. Nah, ini sudah lebih dari 1 jam, adonannya sudah naik. Sekarang saya akan tambahkan 1 sendok teh baking powder.
Cetakannya diisi jangan terlalu penuh. Kalau terlalu penuh nanti kembangannya tidak terbentuk. Boleh juga cetakannya dipanaskan terlebih dahulu, jadi diisi di atas kompor. Nah, kalau saya pilihnya seperti ini. Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian ditutup, dikukus kurang lebih 20-30 menit sampai benar-benar matang. Saya menggunakan low presto keluaran dari stand cookware. Low presto ini lebih cepat memasak 30% dari panci biasa. Nah, setelah matang, diangkat. Tadi cetakannya tanpa dioles apapun ya teman-teman. Jadi nggak boleh dioles minyak. Sudah selesai. Ini dilengkapi dengan kelapa parut yang sudah diberi sedikit garam lalu dikukus. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Kue ini lembut banget, nagih. Pokoknya nagih deh. Karena saya banyakin tepung berasnya. Saya penyuka sekali tepung beras. Sampai ketemu lagi, selamat mencoba, salam sehat.